Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, mari kita kupas tentang bentuk komunikasi. Selamat menyimak. Berbagai bentuk komunikasi sebenarnya sudah sering kita lakukan secara sadar dan tidak sadar dalam setiap aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita di rumah, di kampus, di tempat kerja, dan sebagainya. Kita sering mengenal 4 bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan komunikasi massa. Nah, ini yang akan kita bahas. Komunikasi intrapersonal contohnya seperti ini ya. Kita coba ya, Ibu sampaikan ya. Ketika kita lagi sakit dan hendak pergi mau ke rumah sakit ya untuk berobat. Dan di sana dokter bilang seperti ini, bahwa kita terdiagnosa penyakit kanker dan harus menjalani perawatan dan terapi medis di rumah sakit. Nah, pasien tentunya akan berkata ke dalam hatinya, aku harus kuat, ya, aku harus kuat menjalani perawatan ini dan terapi ini agar aku bisa sembuh. Nah, ini salah satu contoh yang paling mudah untuk menjelaskan tentang seperti apa sih komunikasi intrapersonal itu. Ya, betul. Komunikasi pada diri seseorang untuk dirinya sendiri. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan hanya 2 orang, seperti suami istri, 2 sejawat, 2 sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Selain itu, memang komunikasi interpersonal dikatakan salah satu bentuk model komunikasi yang paling efektif. Komunikasi ini memiliki hubungan yang paling erat, begitu kata salah satu ahli komunikasi, Tubbs and Moss. Peristiwa komunikasi 2 orang ini mencakup hampir semua komunikasi informal dan basa-basi, seperti percakapan sehari-hari yang kita lakukan sejak saat kita bangun pagi sampai kembali ke tempat tidur. Hubungan komunikasi interpersonal terbina melalui tahapan-tahapan pengembangan. Yang pertama, kontak. Pada tahap ini, alat indera sangat diperlukan untuk melihat, mendengar, dan membaui seseorang. Ya betul, jika hasil pengendaraan itu membawa persepsi yang positif, maka akan membawa seorang individu pada hubungan yang lebih erat, yaitu kepersahabatan, saling terbuka, dan tentunya penuh kehangatan. Nah, selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu keterlibatan. Biasanya masing-masing individu akan saling mengenal orang lain dan mengungkapkan dirinya. Kemudian lanjut kepada langkah ketiga atau tahap ketiga, yaitu keakraban. Nah, hal ini mengikat lebih jauh lagi. Bagaimana seseorang itu menjadi sejawat, menjadi sahabat yang lebih erat lagi. Nah, untuk selanjutnya, tahapan ini bisa malah menurun, seperti akan muncul pengerusakan, di mana penurunan hubungan itu mungkin terkacaukan dari kesalahpahaman, miskomunikasi, dan sebagainya ya. Bahkan bisa sampai pada tahap terakhir, yaitu pemutusan. Oleh karena itu, memang di dalam komunikasi interpersonal nanti akan ada beberapa fungsi atau kualitas umum yang harus terbentuk supaya terjaga hubungan Ciri khas komunikasi kelompok kecil adalah
biasanya berlangsung secara dialogis, tidak linier dan sirkuler gitu ya. Seperti apa itu bentuknya? Ya seperti kalau kita melakukan komunikasi saat kita kuliah, saat kita memberikan ceramah, ada diskusi, seminar, rapat, briefing, penataran, lokakarya, simposium, itu contoh-contoh komunikasi kelompok kecil. Nah, yang kedua, kalau seperti apa sih Bu kalau komunikasi kelompok besar gitu ya? Biasanya kalau kelompok besar ini menjadi sifatnya itu heterogen ya. Individu yang berinteraksi di situ sangat-sangat beraneka ragam. Dari jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, sangat bervariatif. Contoh yang paling mudah yang bisa Ibu sampaikan adalah seperti misalnya ada kelompok besar seperti asosiasi X gitu ya. Asosiasi X itu punya anggota yang banyak dan sangat bervariatif tadi ya untuk karakteristik individunya. Nah, dia mau menyampaikan orasinya atau menyampaikan semacam opini atau pendapatnya sehingga itu akan mendapatkan dukungan yang luas dari anggota kelompoknya. Nah, ini yang termasuk dalam Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan patuhi protokol pencegahan COVID. Sampai jumpa minggu depan dan Ibu tunggu feedback dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi